Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing maupun dosen pengampu dari mata kuliah, seminar, dan publikasi pada siang hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Niki Rendra Distiawan, mahasiswa postgraduate program batch 17 jurusan Corporate Komunikasi. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal tesis yang akan kami kerjakan pada tahun 2022 ini. Mohon izin share screen Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Mohon izin, penelitian kami mengambil judul terkait dengan CSR. Adapun judulnya adalah pengukuran Social Return of Investment atas indeks kepuasan masyarakat dalam program Kampung Iklim PLN UPDK Mahakam, Kelurahan Sindang Sari di Kota Samarinda. Adapun yang menjadi latar belakang mengapa kami mengambil tema ini adalah terkait dengan citra perusahaan dan juga pentingnya persepsi masyarakat di sekitar wilayah kerja korporasi. Sebagai rangka awal, mesin pembangkit yang ada dikelola oleh PT PLN Persero PDK Mahakam khususnya itu berlokasi di Kota Samarinda di Kalimantan Timur yang terdiri dari mesin PLTG dan juga PLTD, pembangkit tenaga diesel dan juga gas. Nah, berdasarkan dengan Peraturan Menteri KLHK nomor 11 tahun 2021, PLTD dan juga PLTG itu termasuk ke dalam mesin pembakaran dalam, di mana di situ disebutkan bahwa terdapat risiko pencemaran udara dari kegiatan yang menggunakan genset ataupun mesin pembakaran dalam. Nah, terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi, maka perlu dilakukan eh, pengujian baku mutu yang dilakukan secara berkala untuk menghindari pencemaran lingkungan di sekitar wilayah produksi dari PT PLN Persero, khususnya PLN UPDK Mahakam di Kota Samarinda. Nah, berikut kami sampaikan di presentasi bahwa uh, hasil pengukuran baku mutu PLTD Karangasem di Kota Samarinda. Nah, di sini ada 4 parameter yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengukur bahwa uh, gas emisi yang dikeluarkan oleh mesin PLTD maupun PLTG itu masih di ambang batas yang tidak merusak lingkungan maupun memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat di sekitar. Di sini dapat kita lihat di poin nomor 1, seperti parameter sulfur dioksida gitu. Dilakukan waktu pengukuran selama 1 jam. Nah, di sini nilai baku mutu yang ditetapkan oleh kementerian adalah 150 mikrogram per meter kubik. Dan di sini didapati hasil dari PLTD Karangasem yang dikeluarkan gas emisinya hanya sejumlah 31 mikrogram per meter kubik. Sampai di poin selanjutnya yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan yang terakhir ada keempat partikulat debu, di mana dilakukan pengukuran selama 24 jam yang memiliki nilai baku mutu dari kementerian itu 230 mikrogram per meter kubik. Namun hasil yang didapatkan dari pengukuran di PLTD Karangasem hanya sebesar 11 mikrogram per meter kubik. Dari 4 parameter ini, kami mendapatkan realita di lapangan bahwa gas emisi yang dikeluarkan oleh PLTD maupun PLTG yang dikelola oleh PLN itu tidak mencemari lingkungan ataupun masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kemudian terkait dengan data aktual dari mesin pembangkit tadi, namun ini agak sedikit bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia ya. Bahkan tidak cuma Indonesia, tapi seluruh manusia yang ada di dunia ya. Jadi ketika melihat sebuah asap ataupun gas emisi yang keluar dari mesin pembangkit, itu persepsinya adalah sesuatu yang buruk gitu atau negatif. Di sini Sambodo pada 2020 menyatakan semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. Nah, ini tadi yang saya sebut, bahwa asap tadi, kita sudah familiar dengan sesuatu yang buruk gitu. Nah, di sini makanya ada perbedaan antara data aktual, data yang sebelumnya tadi, data hasil pengukuran, dan juga data persepsi pada di tengah masyarakat, sehingga sisi atau gap dari persepsi dan juga data tadi menimbulkan yang namanya konflik. Konflik adalah setiap interaksi yang saling bertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih, biasanya disebut dengan konflik. Nah, bergantung pada bagaimana penanganannya, memiliki potensi untuk berkembang
atau menghambat pelaksanaan aktivitas organisasi. Nah, di sini kami melakukan upaya PT PLN Persero melakukan upaya preventif. Jadi konflik ini tidak sampai menyebar di ranah media maupun menjadi suatu suatu threat ya atau ancaman bagi proses keberlangsungan produksi di PLN UPDK Mahakam. Nah, mungkin pada gambar berikut kalau kita lihat asap yang keluar ini adalah sesuatu yang jelek gitu, sesuatu yang negatif. Nah, gas emisi yang dihasilkan pada gambar PLTG di samping mungkin jika dikorelasikan dengan tradisi semiotika akan menghasilkan interpretasi terhadap asap yang keluar dari cerobong dengan sesuatu yang negatif dan juga berbahaya. Padahal berdasarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semua sudah diatur baku mutunya sehingga apa yang dikeluarkan oleh PLN itu tidak mencemari lingkungan dan juga tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian ini adalah contoh konflik yang terpublish ke media. Jadi seandainya suatu konflik itu sudah terpublish ke media, kita seolah-olah mengundang semut gitu ya ke gula. Jadi teman-teman media itu gampang menggorengnya. Seperti ini, waduh, polusi udara paling tinggi, polusi udara Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara. Kemudian transportasi, pembangkit listrik, dan sampah sumber polusi udara di Jakarta. Nah, statement-statement ataupun berita seperti ini yang mungkin akan kita hindari. Oleh karena itu perlu tindakan preventif atau pencegahan sebelum berita-berita yang tadi itu menyebar di masyarakat dan juga menjadi suatu potensi konflik yang dapat mengganggu proses produksinya PT PLN Persero ini khususnya di bidang pembangkitan. Nah, kemudian terkait dengan itu solusinya terkait dengan social mapping dan juga asesmen yang sebelumnya ditetapkan Corporate Social Responsibility, yaitu program Kampung Iklim Sindang Sari. Ini salah satu nama kelurahan yang ada di Kota Samarinda. Kemudian peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan mitigasi terhadap perubahan iklim daerah, jika dikorelasikan terhadap proses bisnis PLN UPDK Mahakam, akan sangat relevan jika ditindaklanjuti sebagai respon atas potensi isu yang dapat timbul. Nah, dari sini mungkin ada kesesuaian antara program CSR yang akan dilaksanakan oleh PLN UPDK Mahakam dengan rencana pemerintah. Salah duanya adalah seperti peraturan gubernur nih, peraturan daerah Provinsi Kaltim nomor 7 tahun 2019 tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dan juga dari pemerintahan Kota Samarinda, dari Dinas Lingkungan Hidup, ini juga ada penyampaian data pengusulan calon daerah yang akan menjadi program Kampung Iklim. Nah, salah satunya adalah Kelurahan Sindang Sari ini yang dekat dengan lokasi pembangkit PLN UPDK Mahakam. Nah, kemudian dari CSR yang akan dilaksanakan berupa program Kampung Iklim ini akan dihitung Social Return of Investment-nya, yaitu SROI, dan juga Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM, di mana SROI itu pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi nilai sosial atau dampak sosial yang sudah diberikan perusahaan terhadap nilai baliknya ya, nilai balik yang akan didapatkan oleh si penerima manfaat maupun dari korporasi. Misal nilai 1:4 gitu. Berarti setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat mengembalikan nilai dari Rp1 itu menjadi Rp4 jadinya. Kemudian juga IKM atau indeks kepuasan masyarakat, ini untuk mengukur persentase sebagaimana kepuasan masyarakat terhadap persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PLN di sekitar daerah pembangkitnya atau ring 1. Nah, dengan menggabungkan SRUI dan IKM itu diharapkan pada penelitian kali ini dapat mengukur dampak sosial secara lebih lengkap dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sih program CSR ini mempengaruhi kepuasan masyarakat. Dan juga harapannya antara nilai SROI dan juga IKM ini dapat bergerak linier ke arah yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini kita juga melakukan mini research sebelumnya untuk perbandingan penelitian terdahulu terkait dengan SROI dan juga IKM. Sebelumnya ada di PLN Indonesia Power Kamojang, itu memiliki nilai SROI sebesar 1,64 dan juga dengan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69%. Dan juga di PLN UID Sumatera Utara, nilai SROI-nya 3,23 dan dia tidak menampilkan nilai IKM. Kemudian di perusahaan Kaltim Primapol, itu juga nilai SROI-nya 11,88 dan juga dengan nilai kepuasan masyarakatnya itu 90,28%. Nah, mungkin untuk nilai SROI lebih dari 1 itu dapat dikategorikan berhasil dan juga untuk
prosentase dari nilai IKM itu jika lebih dari 70 kalau nggak salah itu bisa dikategorikan berhasil, memuaskan atau bagus. Nah, kemudian selanjutnya bergerak ke pemusnahan masalah. Apa aja sih yang akan dijawab pada penelitian pada kali ini yang akan kami usulkan? Yaitu ada dua. Yang pertama, berapakah nilai analisis social return of investment-nya atau ROI, SROI yang sudah dikeluarkan oleh PT PLN Persero terhadap program CSR, program Kampung Iklim Sindang Sari. Kemudian yang kedua, bagaimana sih pelaksanaan TJSL-nya tadi, program Kampung Iklimnya, dan investasi yang sudah dikeluarkan itu berpengaruh terhadap IKM atau indeks kepuasan masyarakat. Ini yang saya sampaikan tadi, apakah ini bisa bergerak inline atau linier antara nilai SROI dan juga nilai IKM-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ke bab kerangka teoritis. Terkait dengan literatur review yang sudah kami lakukan terhadap 10 penelitian sebelumnya, itu di tahun 2021 ada penelitian program CSR budidaya kopi Kamojang berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua, analisis dampak sosial dan ekonomi pada program pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya tahun 2023. Kemudian tahun 2022, analisis dampak program pemberdayaan masyarakat Kopi Kang dengan menggunakan SROI tahun 2022. Kemudian nomor 4, yang keempat itu social economic impact analysis on community-based empowerment itu tahun 2023. Kemudian yang kelima, analisis pengukuran SROI pada program perpustakaan digital TJSL itu tahun 2023. Kemudian yang keenam, dampak pendampingan CSR PT Astra Internasional pada pembangunan desa wisata Kota Tua Jamblang itu tahun 2022. Kemudian nomor 7, yaitu Study of Corporate Social Responsibility Programs of PT Kaltim Primakol on Village Development Index itu tahun 2023. Dan yang kedelapan, implementasi program Corporate Social Responsibility berbasis pemberdayaan inklusif IP Kamojang. Nah, kemudian yang kesembilan di tahun 2023, The Effort of Adaptation and Mitigation Karya Mulia Village on Pertamina Limau Field. Dan yang terakhir, Implementation of Competency and Life Cycle Assessment in the CID program Petani Maju 4.0 PT Pertamina Hulu Mahakam pada tahun 2023. Nah, ke-10 dari literatur review yang sudah kami lakukan itu membahas terkait dengan SROI dan juga IKM. Nah, kemudian terkait dengan teori atau konsep utama yaitu komunikasi interpersonal dan juga terkait dengan persepsi. Nah, di sini komunikasi interpersonal merupakan studi tentang interaksi sosial antara orang-orang dan juga mencari bagaimana individu menggunakan tindakan verbal dan non-verbal sebaik-baiknya dengan informasi tulisan untuk mencapai tujuan komunikasi, seperti membujuk atau menginformasikan dan juga memberi dukungan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah persepsi. Yang tadi saya sampaikan di atas, semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, nanti dia akan membuat kelompok budaya atau kelompok identitas. Dan di sini adalah persepsi dari masyarakat ini akan kita coba rubah, bukan rubah ya, maksudnya kita selaraskan dengan fakta-fakta di lapangan gitu. Nah, kemudian teori dan konsep pendukung ini yang kita gunakan adalah paradigma konstruktivisme, kemudian tradisi fenomenologi, dan juga penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dan selanjutnya, dan ini adalah SROI dan juga IKM. Di sini pada tabel IKM dapat kita lihat nilai IKM-nya adalah kita menarget antara 76,61 sampai 88,30 minimal itu dengan kinerja yang baik. Nah, metodologi kemudian kita sama seperti penelitian pada tesis yang lainnya, seperti teknik pengumpulan data dengan populasi atau kuesioner, dan juga teknik analisis data, waktu dan tempatnya itu di Kelurahan Sindang Sari, di Kota Samarinda, dan juga untuk keterbatasannya ini hanya dilakukan pada sampling pada warga Kelurahan Sindang Sari aja selama tahun 2022, yaitu masa pelaksanaan program CSR, program Kampung Iklim ini. Nah, ini adalah contoh pertanyaan kuesioner terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini untuk draft bab 5 dan 4, mungkin nilai SROI dapat dikategorikan berhasil karena memiliki nilai lebih dari 1, yaitu 1,24, dan juga nilai IKM-nya adalah 79,449. Mungkin ini masih draft ya Bapak Ibu ya, nanti akan disempurnakan di kesempatan berikutnya. Dan juga sarannya pada penelitian berikutnya, peneliti menyarankan sebelum dilakukan program Kampung Iklim, agar dilakukan asesmen terkait isi program yang berhubungan secara langsung dengan pendapatan warga, sehingga nilai SROI dan IKM dapat bergerak secara linier.
Baik, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.